pembangunan ekonomi hijau itu sendiri. Jadi pembangunan ekonomi hijau ini yang kita bicarakan sebenarnya bermuara pada tanggung jawab negara untuk melakukan sebuah intervensi kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan bersifat sustainable dan berkelanjutan. Sehingga muara dan skema pembangunan ini dia harus bertumpu pada kebijakan menurunkan risiko penghancuran lingkungan, apalagi terhadap dampak dari climate change, dampak dari perubahan iklim, penurunan emisi gas rumah kaca dan seterusnya. Jadi ini muaranya di sana. Pertanyaannya hari ini adalah sejauh mana sikap dan tanggung jawab negara, terutama kita sebagai pemangku kebijakan, untuk bisa menghadirkan pembangunan ekonomi hijau ini dalam kerangka kebijakan negara. Tadi kita baru bicara soal muaranya dari ekonomi hijau. Kalau boleh saya lanjutkan, kebijakan pembangunan ekonomi hijau ini sendiri, dia harus ada dalam satu kerangka kebijakan yang sistematis dan terukur. Itu kenapa di tahun 2016 sesudah COP21 di Paris, Paris Agreement kemudian kita ratifikasi masuk di dalam peraturan perundang-undangan negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 yang memuat seluruh pemenuhan kerangka kebijakan global terhadap upaya-upaya untuk mendukung Paris Agreement dan penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, terhadap situasi itu maka kebijakan pembangunan yang berwawasan hijau ini itu sebenarnya pemaknaan lain dari pembangunan yang berbasis skema low carbon atau bisa kita sebut sebagai low carbon development initiative. Nah, low carbon development initiative ini sendiri kemudian menjadi penyusunan dasar terhadap RPJM 2020-2024 yang dikembangkan oleh Pak Presiden, Bappenas dengan seluruh jajaran. Bertumpu pada 5 kebijakan besar pengembangan ekonomi hijau. Yang pertama yaitu pengembangan energi baru terbarukan, EBT yang sementara kita bahas di Komisi 7 RUU-nya. Yang kedua, perlindungan hutan dan restorasi gambut. Yang ketiga, pengelolaan sampah industri dan sampah rumah tangga. Yang keempat adalah peningkatan produktivitas pertanian. Dan yang terakhir adalah perbaikan kinerja performa pemerintah dan tata kelolanya, governance-nya, clean and good governance-nya. Ini yang sementara kita upayakan sehingga semua menjadi satu bagian yang harus kita selesaikan secara bersama-sama dan sistematis dan terukur untuk bisa kita capai apa yang menjadi harapan kita bersama yang dimaksudkan dengan ekonomi hijau itu sendiri. Intinya adalah pembangunan ekonomi hijau ini itu dia menginline seluruh keseimbangan entah itu urusan sosial, urusan ekonomi dan urusan lingkungan. Oleh kelompok-kelompok developmentalis yang berbasis pertumbuhan ekonomi, mereka cenderung datang dengan nilai-nilai yang eksploitatif, nilai-nilai yang pragmatis, yang cenderung menghancurkan lingkungan, yang penting pertumbuhan ekonomi tinggi. Sementara di satu sisi kita berhadapan juga dengan satu mazhab yang lain yaitu isu lingkungan. Yeah. Nah, terhadap situasi ini maka ekonomi hijau lahirlah untuk menginline dua mazhab ini. Okay. Mazhab pertumbuhan ekonomi dan mazhab lingkungan menjadi satu sehingga pertumbuhan ekonomi tetap kita jaga, tetapi lingkungan juga tetap kita jaga. Baik. Untuk generasi kita yang akan datang. Itu tujuannya ekonomi hijau. Ini gitu sebagai pengantar ya. Terima kasih. Jadi bagaimana agar lingkungan kita terjaga, tapi kita juga mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah saat ini begitu ya. Baik, saya ingin ke Ibu Andi Yulianis dulu kalau begitu. Bu Andi, kalau dilihat sekarang pemerintah sudah punya sebenarnya tadi kalau dikatakan bahwa kita sudah punya kebijakannya. Kemudian kebijakan yang tadi yang dikatakan bahwa kita akan mendorong perekonomian tapi tidak akan merusak lingkungan. Sekarang karena kita berbicara tadi bahwa berbasis gender begitu. Bagaimana Bu Andi Yulianis melihat ini? Sudahkah itu bisa dilakukan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua, terutama yang mendengar acara ini, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Mercy tadi, bahwa ada kata kunci pengaruh utamaan gender. Ini tentunya meminta kepada seluruh stakeholder, kementerian, LPNK, dan juga masyarakat untuk memperhatikan bahwa semua kebijakan-kebijakan ke depan, termasuk kebijakan energi itu harus terkait dengan isu gender. Di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional yang sudah kita miliki, kita sudah menyebutkan ada kata gender index. Ya, gender index ini tentu juga terkait dengan energi. Ya, nah tadi kita sudah sepakat di Komisi 7 pada tahun 2016 kita meratifikasi Paris Agreement di dalam bentuk undang-undang, dan saat ini juga Komisi 7 selalu aktif mengawal bauran energi baru terbarukan yang dilakukan oleh PLN khususnya, di mana kita ketahui bahwa saat ini mayoritas energi masih menggunakan energi fosil. Nah, kedepannya dengan adanya nanti undang-undang energi baru terbarukan, kita akan menggeser ke energi baru terbarukan, artinya pengurangan fosil. Karena fosil ini sudah ditinggalkan di negara-negara maju. Kenapa? Tadi sudah disebutkan, karena memang nyatanya punya masalah dengan lingkungan, ya, baik hasil buangannya biasanya mempengaruhi atau ke laut, ya, mempengaruhi kualitas air. Nah, ini juga kalau kita berbicara kualitas air pasti terkait dengan perempuan. Kita bicara energi, harga energi saat ini itu juga terkait dengan perempuan, ya. Misalnya sekarang kita mengembangkan salah satu yang dilakukan oleh Komisi 7 adalah mendorong penggunaan energi gas untuk petani dan nelayan. Kenapa? Karena dengan penggunaan energi gas untuk pompa air dan untuk mesin konverter yang digunakan oleh mesin nelayan yang menggunakan konverter, itu ternyata bisa mengurangi pengeluaran nelayan dan petani sebesar 60%. Dampaknya ke siapa? Dampaknya ke perempuan. Jadi mereka bisa saving. Ya, saving untuk apa? Saving untuk biaya kesehatan, saving untuk sekolah anak. Intinya dengan pengembangan energi baru terbarukan, kita harapkan akan memperbaiki kualitas lingkungan, ya. Tentu juga punya itu bisa menjadi potensi untuk ekonomi hijau. Kenapa? Tadi saya sebutkan bisa memberikan saving 60% dari pengeluaran untuk sumber-sumber energi yang digunakan baik untuk petani maupun nelayan. Nah, terkait dengan bauran energi 23% pada tahun 2023, ya, yang kita ingin dorong, ini juga menjadi PR kita bersama, baik pemerintah, ya, maupun DPR serta masyarakat, bagaimana kita bisa mencapai secara cepat 23% bauran energi pada tahun 2023, ya Bu Mercy. Ya. Nah, tentunya bauran energi dari sumber energi baru terbarukan apa? Kita punya potensi panas bumi, ya. Nah, kalau kita bisa mengekspor dengan baik panas bumi yang ada di daerah-daerah, biasanya panas bumi ini ada di daerah-daerah yang sangat remote, ya, daerah terisolir. Ini paling kurang memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Kalau kita berbicara masyarakat, biasanya ada laki-laki dan perempuan. Nah, tentunya kami berharap dan kami yakin bahwa dengan penggunaan energi baru terbarukan itu akan memberikan manfaat kepada perempuan. Kemudian contohnya dengan energi angin. Energi angin yang sekarang sudah dikembangkan di beberapa provinsi, tentu ini juga potensi yang sangat besar yang harus terus-menerus kita explore, ya, di Indonesia, dan tentunya akan memberikan manfaat juga kepada perempuan. Manfaatnya di mana? Kita berharap dengan penggunaan energi baru terbarukan harganya menjadi lebih murah, ya, selain tidak merusak lingkungan, ya. Kalau harganya murah, siapa yang
merasakan, perempuan lagi. Nah, kemudian kita juga punya energi yang kita ingin kembangkan, energi arus laut. Indonesia kaya sekali dengan sumber energi arus laut. Kemudian dengan energi mikrohidro. Nah, mikrohidro ini biasanya di daerah-daerah terisolir juga ya, di remote area. Ini juga punya dampak yang positif kepada perempuan. Nah, contoh kasus di daerah-daerah yang membangun mikrohidro itu bisa digunakan oleh perempuan-perempuan untuk mengembangkan UKM-nya. Jadi ekonominya berjalan ya, kemudian lingkungan juga terjaga. Nah, kami sebagai anggota DPR Komisi 7, saya bersama Bu Mercy, kita saat ini sedang membahas rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Dan mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dan menjadi landasan hukum yang penting untuk semua pihak bekerja sama dengan cepat untuk memenuhi target bauran energi yang 23% di tahun 2023. Dan tentunya ada kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan, tentunya landasan hukumnya adalah undang-undang nantinya, misalnya bagaimana memberikan harga yang murah ya. Kemudian termasuk kita juga mengatur ya di dalam beberapa pasal draft rancangan undang-undang tersebut bagaimana partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita berbicara partisipasi masyarakat, tentu ada perempuan, apakah dia terlibat di dalam perencanaan ya, kemudian tentunya kalau berbicara tentang lingkungan, dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dalam pembangunan energi baru, sumber energi terbarukan, tentu harus diajak bicara juga perempuan. Mengambil peran ya. Nah, ini tentunya yang menjadi catatan saya, Bu Moderator dan juga Bu Mercy, bagaimana semua kementerian ini punya kesadaran, punya awareness tentang pengaruh utama gender. Nah, ini kan merubah mindset juga. Jadi pengaruh utama gender itu tidak ujuk-ujuk langsung, memang harus kelihatan timbul dari perencanaan dari masing-masing kementerian, lembaga LPNK juga, bagaimana anggaran mereka juga harus sangat pro gender. Kemudian mereka juga harus menganalisa dampak dari satu kebijakan, dampak dari satu anggaran itu sejauh mana bisa mempengaruhi peningkatan ekonomi perempuan. Dan ini sudah jadi bahasan ya, Bu? Ini menjadi bahasan. Jadi dalam rancangan undang-undang yang sekarang dibahas di Komisi 7, tentunya saya dan Bu Mercy sebagai sama-sama perempuan, dan tentunya kita tidak hanya berpikir secara parsial, tetapi secara holistik dan integral, bagaimana perempuan itu mulai dilibatkan. Kalau kita berbicara partisipasi masyarakat, harus melibatkan perempuan. Karena kalau energi itu mahal, contohnya LPG mahal, yang menjadi itu pasti ibu-ibu ya. Ibu-ibu di rumah. Nah, bagaimana salah satu hal juga, tadi Ibu Mercy menjelaskan tentang ekonomi hijau, kita juga mengawal, Komisi 7, mengawal bagaimana harga LPG ini sampai di pedesaan ini bisa tidak meningkat secara tajam. Ya, seharusnya harganya sebenarnya sudah dipatok, tetapi ini mau dimanapun harusnya sama ya, karena yang akan merasakan ini ibu-ibu. Ini mungkin yang saya bisa jelaskan tentang energi. Tadi banyak dibahas soal bagaimana perempuan bisa dilibatkan, begitu ya. Bicara soal perempuan bisa dilibatkan, seperti apa sebenarnya konsep harusnya perempuan itu terlibat dalam konsep seperti apa, Ibu? Siapa, Ibu Mercy atau Ibu? Baik, sebenarnya ketika kita bicara tentang pelibatan perempuan, ini kita bicara pelibatan perempuan secara substantif ya. Jadi bukan pelibatan perempuan secara pragmatis, nanti ada rapat undang perempuan yang penting memenuhi unsur, bukan. Ya, bukan seperti itu, tetapi bagaimana pelibatan perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi program mulai yang ada di tingkat desa sampai dengan kebijakan negara dan program pembangunan nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat luas. Jadi ini pelibatan substantif yang kami maksudkan, dia bermuara pada 3 aspek utama. Jadi ini berkaitan dengan peran dan posisi perempuan di dalam peran dan posisi mereka dalam aksesibilitas. Kemudian kontrol terhadap sumber-sumber produksi, kemudian juga upaya-upaya mereka untuk melakukan
bukan intervensi ya, tetapi terlibat juga di dalam pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis. Jadi itu yang kami maknai peran dan posisi perempuan. Sepanjang posisi perempuan hanya dijadikan sebagai objek menjadi subordinat dan tidak pada posisi ikut bersama-sama dengan laki-laki dalam hal ini ya, dalam kerangka pengambilan kebijakan publik, maka yang terjadi perlambatan pembangunan. Ini bukan ada gium biasa-biasa saja. Ini dievaluasi sudah jauh-jauh hari sejak dari masih konferensi perempuan sedunia waktu di Beijing. Jadi bagaimana konferensi perempuan sedunia pada saat itu mendekonstruksi dengan sangat keras tentang kebijakan pembangunan yang ada di tingkat dunia ini. Tadinya ada sebuah skema yang muncul ya terhadap partisipasi perempuan di dalam pembangunan. Muncul dengan era yang kita sebut Women and Development, partisipasi perempuan. Itu kenapa di dalam Orde Baru rame-rame muncul emansipasi perempuan, tetapi masih melekat dengan isu-isu domestikasi. Jadi minta maaf ya, posisi PKK dan Dharma Wanita pada saat itu masih simbolnya melekat dengan posisi bapak-bapaknya. Dia ada di dalam ruang-ruang publik seperti itu. Itu kemudian didekonstruksi dengan sangat hebat bahwa peran-peran emansipasi perempuan ini bukan peran-peran yang membawa isu-isu domestik saja, tetapi juga bisa ikut terlibat di dalam peran-peran substantif dan strategis. Lahirlah satu era baru berdasarkan kebijakan global konferensi perempuan pada saat itu yang kita sebut gender and development. Jadi bagaimana kita memposisikan relasi kuasa perempuan dan laki-laki terhadap aset-aset produksi, terhadap aksesibilitas terhadap modal, terhadap pengetahuan dan teknologi, terhadap apapun itu dalam posisi yang berkeadilan seperti itu. Nah, kalau arah pembangunan itu mengarah ke sana dengan upaya-upaya pengarus utamaan gender yang sistematis dan terencana, maka percepatan pembangunan akan berjalan secara signifikan. Karena pihak laki-laki tidak akan mungkin membicarakan urusan isu-isu perempuan sebagaimana perempuan karena punya pengalaman basisnya yang berbeda seperti itu. Jadi ini yang harus dikombinasikan. Yang kedua, selain pada tataran praktis, pelibatan perempuan pada tataran strategis. Selama ini, posisi perempuan di dalam pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis masih sangat minim. Lahirnya undang-undang politik kita yang memberi ruang untuk 30% perempuan ada di dalam daftar list dengan pendekatan sistem SIPER, memberi ruang cukup ya, hari ini kurang lebih 20% perempuan ada di parlemen hari ini dan bisa ikut mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Tapi ada catatannya bahwa tidak semua perempuan datang dengan pemahaman yang sama terhadap tugas dan tanggung jawabnya hari ini ada di parlemen. Selain dia mengusung isu-isu yang global, tetapi tanggung jawab khusus, tanggung jawabnya ya adalah juga untuk mengusung isu-isu gender and development ini sehingga terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Saya kasih contoh ya di Komisi 7. Ketika kita bicara tentang energi, tentang listrik, saya dari daerah perbatasan ya, dari Maluku yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Di pulau-pulau kecil itu, perempuan mengkonsumsi kurang lebih 8-10 jam, mulai dari memetik kelapa sampai dengan membuat menjadi minyak kelapa, dan di sore hari anak-anak bisa belajar dengan lampu teplok. Di pulau-pulau karang, pulau-pulau di atas batu, itu pekerjaan perempuan untuk bisa menghasilkan energi yang manual seperti ini. Jadi kalau listrik desa masuk, kita menolong perempuan mengkonversi 7 jam sampai 10 jamnya yang dia lakukan untuk bisa menghasilkan lampu teplok dengan menggunakan minyak kelapa itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif seperti usaha-usaha UMKM, usaha-usaha produktif yang lainnya. Yang kedua, tanggung jawab kita, apa urusannya kita ketika bicara tentang infrastruktur air bersih, bicara tentang infrastruktur jalan dan seterusnya, apa irisannya dengan isu gender seperti ini. Jadi ketika analisis gender ditempatkan di dalam kebijakan pembangunan secara nasional, maka tanggung jawab kita adalah misalnya urusan kecil, air bersih
Ini mungkin orang menganggap ini urusannya semua kepentingan semua orang secara umum. Tapi kalau pergi ke pulau-pulau kecil, pulau-pulau perbatasan, maka kalau terjadi kekeringan pada musim kemarau, 80 sampai 70 desa kering, perempuan dan anak-anak kecil dengan perahu-perahu kecil itu yang mencari air di pecahan-pecahan batu karang, bukan laki-laki. Dan itu bisa 2-3 hari, hanya dengan tempat yang sangat kecil, sampan-sampan yang sangat kecil. Jadi kalau kita menghadirkan air bersih masuk ke pulau-pulau kecil, masuk di wilayah-wilayah 3T, kita juga menolong perempuan. Bisa mengkonversi waktunya 3 hari dalam musim kemarau itu mencari air, cukup dengan membuka keran, dan dia juga bisa mengurus hal-hal yang lebih produktif dan mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa pelibatan perempuan ini harus substantif, mulai dari perencanaan kebijakan sampai dengan implementasi program di bawah. Apakah dia memberi dampak tidak terhadap pembangunan yang berkeadilan, terhadap penciptaan produktivitas perempuan yang berkeadilan di dalam kontestasi pembangunan ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana perempuan juga setara dalam mengakses ini sumber-sumber produksi. Kadang-kadang terjadi ketimpangan karena ketika kita bicara tentang ekonomi hijau ya. Ekonomi hijau kemudian booming, lahirlah satu istilah yang namanya pertanian hijau. Nah, pertanian hijau misalnya contoh kecil ya, yang dikedepankan ternyata ini mesti kita kasih tanda petik yang pakai istilah hijau-hijau ini, gitu loh. Tidak semua hijau dia memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan yang berkeadilan gender dan untuk kepentingan berkelanjutan. Mengapa? Karena pertanian hijau yang dimaksudkan ini, green agricultural ini dia monokultur, sifatnya masif, dan itu terjadi pertentangan kelas masyarakat dengan yang kecil dengan kalangan korporat. Yang kedua, terjadi penghilangan dari sisi karakteristik praktek-praktek yang berbasis kultural untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Saya kasih contoh ya, di ujung perbatasan dekat Timor Leste itu namanya Pulau Kisar. Kalau masuk musim kemarau, itu mereka biasanya itu mengeringkan daging supaya bisa tahan 6 bulan kemudian menyimpan jagung di bawah tanah, kemudian membuat lumbung-lumbung pangan dari jerami dan lain-lain untuk makanan bisa bertahan dalam jumlah lama. Begitu generalisasi beras masuk satu Indonesia, praktek-praktek kultural ketahanan pangan ini dia hilang. Padahal ketika kita bicara tentang konsep pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan, kita tetap menjaga peranata-peranata praktek-praktek kultural untuk bisa menjaga ketahanan pangan. Dulu ketika beras mulai diimplementasi awal di Papua mengalami kelaparan yang sangat luar biasa karena mereka tidak tahu cara memasak beras. Masyarakat di gunung-gunung dan lain-lain. Jadi bagaimana kita bisa melakukan akulturasi antara pembangunan yang berjalan saat ini dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada, kemudian di inline dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di sekeliling kehidupan kita di daerah kita masing-masing. Saya pikir itu. Tadi, kearifan lokal ini jangan sampai hilang hanya karena kita ingin bicara soal kemajuan begitu ya. Saya ke Ibu Andi Yulianis lagi, Bu. Gini, tadi kita berbicara soal bagaimana kita menginginkan perempuan terlibat aktif, tidak hanya terlihat di struktur, tetapi bagaimana dia mampu mengambil kebijakan-kebijakan strategis atau dilibatkan. Sekarang ibu-ibu ini ada di DPR, tentu saja punya fungsi pengawasan, bagaimana agar hal-hal seperti itu dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya ada di daftar, tapi kemudian implementasinya di lapangan tidak terjadi begitu. Bagaimana memastikan bahwa setelah ada di daftar, benar-benar dijalankan bahwa perempuan itu terlibat, utamanya dalam kalau kita bicara hari ini yaitu soal pengembangan ekonomi hijau, energi hijau ini. Ya. Jadi seperti kita ketahui, kami di DPR punya 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di dalam fungsi legislasi, di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR, apalagi kalau inisiatif DPR, tentunya kita berharap ada pasal-pasal yang bisa memastikan bahwa perempuan
mendapatkan akses dan kontrol. Kata kunci untuk gender and development itu akses dan kontrol. Itu dari hasil konferensi di Beijing yang berubah dari women in development menjadi gender and development. Kemudian akses dan kontrol. Tentunya di DPR ini kita harus bisa memastikan di dalam anggaran walaupun tidak menyebutkan langsung perempuan, tetapi kita harus sudah langsung bisa melihat apakah ini berdampak terhadap perempuan. Misalnya, apakah berdampak terhadap waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan energi? Apakah berdampak terhadap usaha UKM yang mereka kerjakan? Dan dampak-dampak lainnya harus kita bisa analisa. Walaupun kita tidak explicitly menyebutkan, tetapi otomatis teman-teman di DPR yang perempuan kami harapkan di masing-masing komisi bisa langsung melihat dampak itu. Kedua, terkait dengan fungsi anggaran. Tentunya fungsi anggaran ini kita juga harus bisa memastikan ya bahwa anggaran yang diajukan oleh kementerian dan LPNK mitra kerja dari masing-masing komisi ini betul-betul itulah tugasnya kami sebagai anggota DPR perempuan. Seperti yang dikatakan tadi bahwa tidak mungkin biasanya teman-teman yang laki-laki tidak akan berpikir itu. Nah, teman-teman yang anggota DPR perempuan, legislator perempuan ini yang harus bisa memastikan bahwa semua anggaran yang kita berikan, yang kita approve ya, itu punya dampak terhadap perempuan ya. Jadi baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Contohnya nih, ketika saya menjadi anggota DPR di 2004-2009, waktu itu saya di Komisi 2. Waktu itu kita mengunjungi satu kabupaten terkait rencana pemekaran daerah satu kabupaten. Saya sebut ya di Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Bandung Barat. Saya hadir untuk memastikan apakah pemekaran kabupaten ini punya dampak tidak terhadap perempuan. Ya, sejauh mana perempuan juga itu selain dampak ya, apakah terlibat? Jadi waktu itu kami meminta perempuan, kita ingin dengar, kita minta hadir, kami sebagai anggota DPR Komisi 2 saat itu hadir pada tahun 2005, hadir berdialog dengan perempuan dan kita ingin dengar perspektif mereka. Jangan sampai pemekaran ini pemekaran hanya contoh ya, hanya berdampak pada sekelompok laki-laki saja ya, dan kira-kira dampaknya apa? Kita ingin dengar dari mereka. Nah, tentunya saya berharap bahwa kita akan meneruskan tradisi ini, ya teman-teman perempuan yang ada di DPR nantinya bisa selalu menganalisa dampak ini, baik di anggaran, kemudian legislasi. Nah, tentunya di dalam peraturan perundang-undangan, tentu misalnya kemarin undang-undang Omnibus Law. Sebenarnya kalau dia di antara pro dan kontranya, tapi saya melihat bahwa dengan menjadi pendeknya rantai birokrasi itu tentunya akan mengurangi ongkos ya. Nah, ini tentunya akan berdampak juga terhadap perempuan-perempuan yang pasti tidak akan kalau terlalu panjang semua kegiatan pembangunan menjadi lambat ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana satu undang-undang itu sudah punya dampak terhadap perempuan. Nah, kemudian terkait dengan kontrol. Akses produksi yang ada di pedesaan itu seharusnya bisa dikontrol oleh perempuan. Tadi dicontohkan oleh Bu Mercy. Misalnya waktu yang dihabiskan oleh perempuan untuk mendapatkan misalnya paling kayu bakar sebagai kayu bakar juga energi ya. Yeah. Nah, bagaimana kayu bakar ini disediakan melalui program lingkungan misalnya, dan dia tidak merusak hutan yang menjadi hutan masyarakat ya. Jadi program hutan kemasyarakatan pun harus punya dampak terhadap perempuan. Dan saya yakin benar bahwa dengan indigenous knowledge yang kita harus menerus perhatikan, atau istilahnya kearifan lokal, ya ini menjadi penting. Karena begitu kearifan lokal kita ganggu, yang paling berdampak atau terkena dampak itu pasti perempuan. Ya, contohnya dengan masuknya spesies-spesies baru, varietas-varietas baru bidang pertanian. Nah, tentunya makanan-makanan lokal ini menjadi berkurang. Contohnya kalau di Sulawesi Selatan di dapil saya dulu sagu. Nah, sekarang
tanaman sagunya menjadi berkurang. Padahal itu dulu kan makanan pokok ya Bu ya makanan pokok ada seperti daerah Lu ya, mungkin Mbak pernah tugas di Sulawesi Selatan. Akhirnya menjadi beras. Padahal sebenarnya makanan mereka dulu lebih bergizi, ikan dicampur dengan sagu. Tapi sekarang menjadi beras terpisah, dia harus mencari pendapatan tambahan untuk membeli bahan makanan yang lain. Itu salah satu contoh yang sangat menyedihkan ketika kita tidak mengantisipasi satu kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang tadinya sangat bagus karena sudah mempertimbangkan kearifan lokal, tetapi menjadi hilang. Ya, ini salah satu contoh. Kemudian kaitannya juga dengan mikrohidro, ini pengalaman saya. Jadi beberapa desa-desa yang tadinya tidak punya listrik, tapi kita kembangkan bersama Kementerian SDM dengan listrik mikrohidro. Ini menarik karena selain bisa menjadi sumber energi untuk penerangan, ya, itu juga bisa menjadi seperti di Sumatera Barat ya, itu untuk menumbuk beras, ya, untuk padi. Jadi itu harus tetap dijaga. Jadi jangan sampai kita memperkenalkan satu teknologi, tetapi akan menggeser peluang kerja dan potensi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Akhirnya siapa? Sekarang menjadi di rice milling RMU ya, untuk pas gabah itu. Padahal tadinya dengan adanya mikrohidro kincir ya, yang bisa menghasilkan energi, tetapi diganti dengan energi yang bersumber dari fosil, kemudian masyarakat juga kehilangan pekerjaannya. Perempuan terdampak lagi. Dan perempuan terdampak. Nah, ini satu contoh. Biasanya kan kegiatan penggilingan padi itu dilakukan oleh masyarakat. Akhirnya harus ke RMU. Itu kebijakan pemerintah. Ya, bukan hanya di zaman sekarang, dari dulu ya. Akhirnya apa? Yang membuat penggilingan padi di luar rice milling unit itu sering dianggap ilegal. Nah, ini banyak. Jadi artinya kebijakan-kebijakan baik di bidang energi maupun kebijakan ekonomi lainnya memang harus betul-betul hati-hati, karena kalau kita lihat dampaknya, ternyata banyak yang terkena dampak itu perempuan. Nah, kedua, yang ingin saya sampaikan juga, dulu di Komisi 7 itu bukan komisinya perempuan ya Bu Mercy ya. Tapi sekarang di Komisi 7 kita cukup banyak, ada banyak perempuan ya. Dan biasanya kita punya diskusi dengan sesama teman-teman di Komisi 7 untuk benar-benar mengantisipasi bagaimana kebijakan-kebijakan dan kemudian penganggaran itu benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat ya. Dan contohnya kita juga punya program air bersih ya. Nah, kita mungkin tahun depan kita juga ingin kembangkan air bersih lagi, karena kalau kita bicara soal air bersih, air bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi untuk menggerakkan UKM yang dilakukan oleh perempuan. Nah, kalau ini tidak ada air, ya tentunya yang berdampak lagi perempuan lagi. Bagaimana kegiatan ekonomi? Ini mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita membuat kebijakan di DPR ini, teman-teman perempuan yang ada di masing-masing komisi, memastikan penganggaran, legislasi, semua mempunyai perspektif gender. Betul. Itulah kenapa diminta agar perempuan itu hadir juga di parlemen, karena itu tadi ketika kita bicara soal perempuan, yang tahu ya perempuan ya Bu ya, yang tahu bukan laki-laki gitu. Dan kalau tadi dari pembahasan atau pemaparan dari Bu Mercy maupun Ibu Andi Yuliani itu tadi jelas sekali sebenarnya apapun yang dilakukan, kebijakan apapun sebenarnya dilakukan oleh pemerintah itu selalu punya dampak pada perempuan ya. Selalu ada dampaknya pada perempuan, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana kehidupan perempuan ke depannya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya adalah kalau kita kembali lagi ke soal pengembangan energi hijau, karena ini adalah masa depan energi begitu, karena sekarang ini sudah kita tahu bicara climate change itu sudah hal yang setiap hari dibahas begitu, dan setiap hari kita rasakan juga. Sekarang ini kesadaran perempuan tentang pentingnya energi hijau seperti apa? Apakah apa yang kita pahami, mungkin kita di Jakarta atau ibu-ibu di parlemen bisa memahami ini dengan baik, tapi ketika dibawa langsung ke masyarakat, ke perempuan, apa mereka memahami tentang pentingnya energi hijau ini? Ibu Mercy dulu, nanti Ibu Andi ini menambahkan nanti ya, juga memberikan pemahamannya. Baik,
sebenarnya ketika bicara tentang sejauh mana pemahaman dan pengetahuan perempuan tentang ekonomi hijau, energi hijau ini, sebenarnya kalau kita harus berangkat dari pendekatan pembangunan saat ini yang berbasis ekonomi hijau, maka memang ada semacam kritik tegas dari kalangan gerakan perempuan terhadap proses pembangunan dengan pendekatan dualisme hierarki, di mana ada negara maju, negara berkembang, atau negara ketiga. Negara ketiga dianggap negara yang terbelakang dan sesungguhnya. Jadi terjadi kontrol dan subordinasi sistem kelas antar negara, dan di dalamnya perempuan juga ikut subordinasi. Yang kedua, karena ini bicara tentang pengetahuan, jadi ini kita bicara tentang siapa yang tahu dan siapa yang tidak tahu. Lagi-lagi terjadi ketergantungan di sana. Kalau di dalam strata sosial masyarakat sekarang ini, mungkin perempuan-perempuan kota masyarakat kota hari ini, baik perempuan dan laki-laki, sudah banyak bisa mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kalau sudah masuk di wilayah-wilayah pedesaan, wilayah-wilayah pinggiran, wilayah-wilayah 3T, maka akses perempuan terhadap informasi, terhadap sumber-sumber pengetahuan dan teknologi menjadi sangat timpang karena relasi kuasa yang ada di tengah-tengah struktur masyarakat yang ada saat ini. Nah, terhadap situasi itu, maka hari ini kita bicara tentang pendekatan knowledge based development hari ini ya. Jadi pengetahuan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kerangka pembangunan yang berbasis knowledge base ini, maka sebenarnya posisi perempuan di tengah-tengah seluruh pencapaian pembangunan ini, dia substantif sebenarnya. Karena tidak saja pengetahuan yang dimaknai adalah pengetahuan yang berbasis ilmiah, yang rigid, tetapi pengetahuan lokal yang tadi saya sampaikan, pengetahuan yang berbasis kearifan lokal itu juga pengetahuan yang harus dicatat sebagai satu kekayaan pengetahuan dan intelektualitas lokal yang harus kita jaga juga. Misalnya hal kecil, misalnya upaya perempuan untuk bisa menghadirkan listrik yang ada di rumah. Mereka bisa mengelola dari hasil-hasil sumber pertanian mereka untuk dikembangkan menjadi biomas. Biomas hari ini bisa menghasilkan energi alternatif untuk listrik, untuk macam-macam bisa dihasilkan dari kotoran ternak, kemudian juga pengembangan lanjutan yang berkaitan dengan pemanfaatan biomas. Yang kedua, saya kasih contoh kecil ya, misalnya di daerah Maluku, di wilayah perbatasan, jangankan di wilayah perbatasan, hampir di semua pulau-pulau yang ada di Maluku, kita menghasilkan sopi atau nira ya, minuman keras seperti itu. Tetapi kalau minuman keras ini dia bisa diolah, dia bisa menjadi sumber lain juga untuk sumber BBM alternatif. Dia bisa menghasilkan sumber-sumber bahan atau zat-zat yang berguna hari ini, etanol dan yang lain-lain untuk kesehatan dan seterusnya. Jadi pengelolaan added value terhadap sumber-sumber hasil keunggulan lokal yang ada di daerah harus kita kelola juga secara maksimal untuk kepentingan yang lebih besar, tetapi perempuan juga tertolong. Kalau kita nira sopi, itu biasanya bapak-bapak itu yang naik pohon nira dan melakukan proses niranya ya. Tetapi proses penyulingan itu dilakukan oleh mama-mama. Saya kalau ketemu mereka itu sampai jam-jam 3 pagi, itu lagi nira sopi sampai gendong anak kecilnya. Jadi bagaimana kita bisa mendidik, memberikan tambahan pengetahuan dalam bentuk vokasi, lewat UMKM, lewat kegiatan-kegiatan yang meningkatkan capacity building perempuan, ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, selain peningkatan capacity building inisiatif program yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik lokal LITA masing-masing wilayah, yang kedua adalah bagaimana bisa membangun agenda setting bersama antara perempuan-perempuan berbasis pesisir, perempuan-perempuan lokal, perempuan-perempuan pulau, perempuan-perempuan yang ada di kawasan kontinental daerah Jawa, Sumatera dan sekitarnya, pengalaman basisnya berbeda-beda.
bagaimana seluruh persoalan-persoalan perempuan di tingkat lokal ini bisa di-engage dengan seluruh kerja-kerja kita sebagai pemangku kebijakan. Jadi kadang-kadang ini nggak jalan. Antara kita yang di tingkat nasional udah maju jauh, sementara perempuan-perempuan kecil yang ada di sini masih berkutat di isu-isu domestik, isu kesehatan, isu kekerasan, isu pendidikan dan seterusnya. Jadi saya kira untuk pencapaian apa yang kita harapkan, pelibatan perempuan dalam energi hijau ini sebenarnya titik tonggaknya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hak-hak dasar perempuan. Persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan seterusnya. Gimana mereka mau urus energi hijau kalau urusan perut belum selesai, urusan nifas belum selesai, urusan kekerasan rumah tangga belum selesai. Jadi ini kita selesaikan urusan-urusan domestikasi perempuan, tetapi di sisi lain juga kita membantu dengan kebijakan-kebijakan yang kita bisa hasilkan untuk memperkuat peran dan posisi perempuan di ranah publik. Makanya tadi yang disampaikan oleh Ibu Andi betul bahwa hari ini bukan saja dari sisi kebijakan, baik teori maupun kebijakan. Salah satu aktivis ASEAN yang sangat luar biasa itu Vandana Shiva dengan bukunya Bebas dari Pembangunan itu luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana dia mendekonstruksi ulang peran akses dan kontrol perempuan terhadap proses pembangunan yang berjalan. Dan di dalamnya juga dengan irisan-irisan berbagai segmen yang ada. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang energi hijau. Sebenarnya adalah bagaimana kita mendekonstruksi ulang peran akses dan kontrol perempuan terhadap seluruh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan energi hijau itu sendiri. Baik, kalau Ibu Andi, silakan Ibu Andi mungkin ditambahkan lagi. Tadi pertanyaannya bagaimana atau sejauh mana pengetahuan perempuan di level pedesaan terkait dengan energi hijau. Jadi saya tadi sudah menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia ini kan punya berbagai macam masyarakat Indonesia ini kan punya berbagai macam indigenous knowledge. Indigenous knowledge ini atau istilahnya Bu Mercy kearifan lokal. Saya punya pikiran waktu itu bersama dengan teman-teman juga kita mengembangkan knowledge based management. Apa yang harus kita tulis dalam knowledge based management? Seluruh kearifan-kearifan lokal itu harus kita tulis kembali. Kenapa? Karena justru kearifan lokal itulah yang sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan asal kita memberikan tambahan pengetahuan ya melalui bimbingan dan teknologi. Tetapi BINTEK itu bukan harus sesuatu yang baru. Ya. Bimbingan teknologi itu harus hanya bisa kita lakukan kalau menambah nilai tambah dari produk-produk lokal yang mereka sudah lakukan. Nah, biasanya BINTEK yang diberikan, mohon maaf ini kritik saya juga tadi malam saya banyak diskusi dengan Kementerian Ristek lewat telepon. Seharusnya kita mencatat dengan baik apa sih sebenarnya teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kita mengembangkan teknologi yang dikembangkan yang sudah ada di masyarakat. Bukan kita mengintroduce sesuatu yang baru. Kalau pengetahuan itu kita istilahkan dengan sesuatu yang baru, menurut saya ini salah. Jadi justru pengetahuan yang hidup di masyarakat itu adalah pengetahuan yang sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh ini pengalaman saya, bagaimana kita menggunakan misalnya teknologi sisa dari kemiri, ya, biji kemiri dipecah, diambil kemirinya. Sebenarnya masyarakat bisa, sudah mengembangkan kulitnya untuk menjadi sumber energi penerangan lah sebelum ada listrik.
Nah, tetapi ini kan sebenarnya harus ada teknologi yang kita introduce, bagaimana efisien kulit dari kemiri ini yang keras itu. Jadi tidak menjadi terbuang dan menambah nilai ekonomi dari masyarakat. Jadi catatan bagi kita nih yang sudah di perkotaan, teman-teman di DPR, terutama teman-teman perempuan harus coba memikirkan itu. Memikirkan knowledge based management. Jadi nanti kita kembangkan teknologi, kita introduce teknologi bukan sesuatu yang asing bagi perempuan-perempuan itu atau bagi masyarakat itu, tapi memang teknologi itu sebenarnya sudah ada tapi mungkin masih sederhana, tapi kita tingkatkan menjadi nilai tambah. Kemudian kedua, bagaimana perempuan ini kita juga bisa harapkan nanti punya kontrol yang kuat terhadap sumber-sumber produksi, ya. Salah satu contoh misalnya, sekarang jeritan masyarakat ini pupuk naik, ya. Tetapi hal yang menyedihkan ketika masyarakat mengembangkan pupuk organik buatannya sendiri, kemudian dia sebar, itu bisa menjadi kriminal, Bu Mercy. Padahal sebenarnya banyak teknologi-teknologi pembuatan pupuk organik yang dikembangkan oleh masyarakat, tapi mereka agak sulit mendapatkan izin edar, izin produksi, akhirnya jatuhnya ke kriminal. Padahal dengan pupuk organik yang dikembangkan oleh masyarakat, itu sebenarnya punya dampak terhadap perempuan. Ini analisa saya pernah melakukan analisa gender ya, tetap akses dan kontrol untuk petani di Sumatera Utara. Nah, ternyata yang memupuk di Sumatera Barat juga, yang menyemprot pestisida itu semua perempuan. Yang menanam perempuan, laki-laki aja namanya punya sawah, punya kebun. Tetapi mulai dari yang ngolah tanah, tapi mulai memupuk, menyemprot pestisida, hama, itu perempuan. Sampai akhirnya saya pernah aktif, sebelum saya menjadi anggota DPR, saya aktif di Pesticide Action Network dunia. Jadi kita mengembangkan, melatih masyarakat, khususnya perempuan yang saya lakukan di Sumatera Barat, perempuan-perempuan bagaimana kita membuat pestisida dari bahan-bahan alam. Jadi tidak tergantung lagi dengan bahan-bahan kimia, karena temuannya bahan kimia itu karena mereka menyemprot itu punya, dulu mereka menggunakan DDT ya, sebelum akhirnya DDT dilarang. Itu bisa sampai berapa puluh tahun itu bisa ditemukan di dalam air susu ibu. Nah, artinya kebijakan terkait dengan pupuk, pestisida, ya, ini katanya dengan energi hijau, karena ini sumber energi juga ke depan untuk makanan. Ternyata kalau salah dan lucunya yang diundang untuk ikut penyuluhan pertanian laki-laki. Nah, ini yang saya temukan, ini yang salah. Laki-laki, padahal yang mupuk, yang nyemprot hama, ya, itu semuanya perempuan. Memanen, begitu ada pelatihan teknologi pasca panen, pasti laki-laki. Teknologi pemupukan diundang laki-laki. Teknologi pengendalian hama laki-laki. Artinya perempuan nggak punya knowledge, tambahan knowledge terhadap pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan kegiatan usaha taninya. Jadi ini hal yang paling penting. Alhamdulillah ini mudah-mudahan didengar oleh Pak Suarso, Bappenas, ya, teman saya dulu di Komisi 2 2004 sampai 2009, Pak Menteri, bahwa idealnya, kebetulan saya menulis buku tentang gender dalam pembangunan nasional yang saya tulis waktu itu, saya diminta oleh UNDP, United Nations Development Program, menulis yang digunakan oleh Bapeda. Kemudian saya juga pernah menulis perempuan dalam koperasi, ya. Itu saya diminta oleh International Labour Organization menulis. Kenapa? Ketika berbicara koperasi, pengurusnya itu perempuan, tapi yang di training nanti laki-laki oleh Kementerian Koperasi saat itu. Jadi artinya mereka nggak punya kontrol terhadap knowledge, nggak punya akses terhadap. Kalau kita bicara gender and development itu kan akses dan kontrol, kata kunci, dua kata kunci itu. Nggak punya akses, nggak punya kontrol. Nah, bagaimana perempuan ini bisa meningkatkan tambahan knowledge, tambahan inovasi. Semua inovasi baru
Nah, alhamdulillah kita ini ada di Komisi 7, Bu Mercy, saya dengan teman-teman perempuan lain banyak, ada dari Gerindra, dari PDIP juga cukup banyak ya perempuan ya. Nah, kita tentunya ingin memastikan bahwa semua program-program inovasi yang dikembangkan oleh mitra kami ini betul-betul dampak itu terhadap perempuan. Ya, terhadap perempuan. Jadi kata kuncinya saya pertama, ayo kita kembangkan knowledge based management, kita mengidentifikasi, menginventarisir seluruh knowledge yang dimiliki, khususnya indigenous knowledge yang dimiliki oleh masyarakat, kita catat dengan baik. Kemudian kedua, bagaimana mereka perempuan ini punya akses dan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan bimbingan dan teknologi yang dilakukan oleh Kementerian dan LPNK. Dan ketiga tentunya, saya juga punya harapan perempuan-perempuan di DPR ini juga semakin meningkatkan awareness-nya. Karena saya punya pengalaman nih Mbak, nggak apa-apa nih didengar. Ketika saya membuat RPJPN Bu Mercy, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Pada waktu itu ada anggota DPR perempuan, tapi partainya udah nggak ada sekarang ini. Dia bilang gini, saya nggak merasa tuh ada ketimpangan. Saya nggak merasa tuh ada ketimpangan gender dalam keluarga saya. Saya bilang kita nggak berbicara tentang keluarga kita berbicara bagaimana kebijakan nasional ini punya perspektif gender dan memberikan dampak terhadap perbaikan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, bukan membicarakan diri kita. Dan itu saya harus berkali-kali memberikan pemahaman kepada anggota DPR tersebut. Nah, sekali lagi mari kita bersama-sama meningkatkan gender awareness kita, perspektif gender kita di dalam anggaran, sebagai tugas kita di DPR, anggaran, legislasi, pembuatan perundang-undangan dan pengawasan. Kita butuh lebih banyak Ibu Andi Yuliani, lebih banyak Ibu Mercy nih di DPR ya. Kita kayaknya di pemilu yang berikutnya ini harus lebih banyak lagi perempuan yang duduk di DPR. Tapi yang paham begitu bahwa ketika kita berbicara soal isu gender, kita tidak hanya bicara 1-2 keluarga, kita berbicara soal bagaimana kebijakan berpengaruh besar pada perempuan secara umum. Menarik ya apa yang kita bahas hari ini, menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Andi Yuliani dan juga Ibu Mercy tadi. Ada banyak sekali fakta-fakta yang kita dapatkan bahwa ternyata apapun yang dilakukan sebenarnya perempuan itu ada peran yang besar di situ. Apapun yang selalu dilabeli laki-laki juga sebenarnya melibatkan perempuan di dalamnya. Dan yang paling penting sebenarnya yang tadi disampaikan adalah perempuan itu punya loh kemampuan berinovasi ya. Dalam masa-masa krisis yang bertahan selalu perempuan ya ibu-ibu ya, yang selalu berpikir gimana caranya dapur tetap ngepul, perempuan tidak malu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sederhana tapi tetap bisa betul. Nah jadi ini sebenarnya yang kita bicarakan soal bagaimana agar kebijakan-kebijakan pemerintah selalu berpihak pada perempuan begitu. Karena irisannya jadi banyak, karena yang disentuh jadi banyak. Ketika bicara perempuan kita bicara soal masa depan anak-anak, kita bicara soal masa depan bangsa. Karena kita sekarang ini sudah hampir di penghujung begitu, saya ingin mendengarkan komentar dari ibu-ibu berdua, utamanya adalah sekarang ini tadi kita sudah berbicara bagaimana mengawasi, bagaimana kita mengharapkan pemerintah terus mendorong tentang isu kesetaraan gender, bagaimana pemerintah melibatkan perempuan dalam pengembangan ekonomi hijau dan juga energi hijau. Sekarang ini kita umumnya tidak hanya pemerintah, tapi kita secara umum sebagai sesama perempuan, kita harus ngapain nih Bu? Kita harus ngapain sekarang? Dari Ibu Andi Yuliani dulu. Ya, pertama sesama perempuan tadi yang saya sudah jelaskan bahwa pertama buat teman-teman di DPR dulu ya, kita awareness itu kan tidak serta-merta langsung datang. Kita harus melatih terus-menerus kepekaan kita, ya. Nah, kita kan punya kaukus perempuan. Betul. Parlemen. Saya pernah salah satu ketua di kaukus perempuan parlemen ini, ya. Tentunya
Kaukus Perempuan Parlemen dengan seluruh anggotanya harus mampu memastikan bahwa seluruh penganggaran ya legislasi itu memastikan perempuan mendapatkan dampak yang positif. Saya sebut dampak yang positif karena dampak negatif juga ada ya. Dan meminimumkan dampak yang negatif. Kedua, tadi ada yang menarik juga tadi Bu Mercy, mungkin kita nih ada asosiasi perempuan yang dapilnya pulau, dapilnya petani, ya walaupun mungkin kita lintas komisi, tapi pasti kita punya isu-isu yang sama yang mungkin bisa dikerjakan oleh teman-teman komisi. Jadi Kaukus Perempuan Parlemen bisa memfasilitasi diskusi-diskusi dalam rangka peningkatan kesadaran, peningkatan pengetahuan terkait hal-hal yang sudah disebutkan baik oleh saya maupun Bu Mercy. Misalnya contohnya tadi soal petani. Ya mungkin teman-teman di komisi yang menangani ini ya harus bisa memastikan Kementerian Pertanian itu bisa melibatkan perempuan. Kemudian kami di Komisi 7 juga harus bisa memastikan bahwa seluruh anggaran yang diminta oleh mitra kerja kami itu juga bisa berdampak. Kemudian terkait juga undang-undang. Tentu ada beberapa undang-undang yang sekarang menjadi program legislasi nasional sudah diputuskan oleh Badan Legislasi. Mari kita cek bersama apakah undang-undang tersebut sudah ada pasal-pasal, biasanya ada pasal-pasal terkait partisipasi masyarakat. Ya. Nah, kalau kita berbicara partisipasi masyarakat, tentunya kita harus bisa memastikan bahwa perempuan bisa terlibat di dalamnya. Bukan hanya sebagai penerima manfaat, beneficiaries, tapi juga aktif di dalam perencanaan. Ya. Nah, kemudian di dalam musyawarah pembangunan desa sampai nasional biasanya dikoordinir oleh Bappenas. Ya tentunya harus memastikan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan baik mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai di level nasional itu memastikan bahwa perempuan terlibat. Tetapi yang paling penting perempuan terlibat itu ada di level desa atau kelurahan. Karena di sanalah sebenarnya penerima manfaat dari seluruh kebijakan, seluruh anggaran yang diputuskan di pusat. Jadi bukan lagi bottom up kan dulu joke-nya bottom up jadi bottom up nggak pernah naik gitu loh. Tapi bottom up benar-benar ya. Jadi perempuan duduk bersama di dalam musyawarah pembangunan desa. Nah, biasanya saya kalau di dapil saya pastikan berapa sih perempuan yang hadir, siapa tuh perempuannya. Ya, benar-benar perempuan yang mampu menyuarakan atau hanya sekedar duduk hanya sebagai simbol bahwa sudah ada perempuan yang diundang dalam musyawarah pembangunan desa atau musyawarah pembangunan kelurahan. Nah, akhirnya perempuan-perempuan ini ya akhirnya ketika kami reses ya datangnya ngeluh, kami ini sebenarnya harusnya kami ini janda, harusnya dapat penerima manfaat program A, program B, tapi kok kami gak ini. Ya karena kenapa Anda tidak didata? Karena Anda janda, karena berpikirnya bahwa program ini adalah untuk masyarakat dan ketika berbicara masyarakat laki-laki lagi. Jadi itu ya, tadi awareness di antara kita mungkin dengan melalui Kaukus Perempuan Parlemen, kemudian kita ada kumpulan perempuan-perempuan yang mempunyai isu-isu sejenis di dapilnya, itu bisa kita diskusikan bersama. Kemudian Bappenas, Pak Harso memastikan bahwa semua anggaran yang dari bawah itu perencanaannya kita harus analisa akses dan kontrolnya terhadap perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Makasih. Pak Harso ini harus denger nih. Udah berkali-kali soalnya disebut namanya ya. Harus enggak, Bu Mercy. Baik, saya kira saya menambahkan saja apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Andi sudah cukup lengkap. Memang ketika kita bicara tentang bagaimana ya kita bisa memastikan pelibatan perempuan memang betul-betul sungguh-sungguh ada di dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan menghadirkan energi yang berwawasan lingkungan dan seterusnya.
Yang pertama tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa membangun agenda setting bersama. Jadi bisa menyelaraskan isu-isu lokal, itu dia menembus meja-meja parlemen, meja-meja pengambilan kebijakan. Itu yang pertama. Jadi ini yang paling penting, membangun agenda setting. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan proses-proses apa yang disebut dengan yang tadi Bu Andi sampaikan, proses-proses pengorganisasian. Kita tidak bilang ini pengorganisasian masyarakat, tetapi pengorganisasian perempuan-perempuan hebat ini. Mulai dari di tingkat atas sampai dengan di bawah, karena ada banyak sekali praktek-praktek cerdas, best practices, smart practices yang telah mereka hasilkan seperti itu. Jadi dengan melakukan pola-pola pengorganisasian seperti begini, maka keunggulan-keunggulan kapasitas perempuan itu mulai muncul di mana-mana gitu loh. Karena ketika bicara isu perempuan ini kan bukan sekedar isu gender karena kita biologi seksualnya perempuan, bukan. Tetapi perempuan dengan ekonomi, perempuan dengan politik, perempuan dengan alam dan lingkungan, perempuan dengan budaya, perempuan dengan spiritualitas dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian bisa menghadirkan partisipasi substantif perempuan itu di dalam seluruh proses pengambilan kebijakan, mulai dari di tingkat bawah sampai di tingkat yang paling strategis di atas. Yang ketiga adalah bagaimana membangun apa yang kita sebut dengan pola mentoring. Dalam pengalaman kita rata-rata perempuan miskin mentor dibandingkan orang laki-laki. Karena laki-laki sejak ini karena dalam struktur yang sangat paternalistik seperti begini, maka ruang publik banyak diakses orang laki-laki. Mereka banyak mendapatkan orang-orang baik, orang-orang yang luar biasa untuk memperkuat mereka, meningkatkan kapasitas mereka. Perempuan karena terlalu lama tinggal di dalam wilayah-wilayah ranah privat, miskin mentor. Jadi mentorship ini penting untuk kita bangun bersama di antara perempuan. Kita yang ada di dalam parlemen dengan kita yang ada di luar sana, seperti itu. Bagaimana pola-pola mentorship ini bisa kita kembangkan entah di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang apapun. Perempuan bisa mengakses upaya-upaya capacity building yang luar biasa. Jadi pendekatan mentorship ini berurusan langsung dengan pola-pola pengembangan capacity building perempuan. Nah, peningkatan kapasitas perempuan baik secara formal maupun secara informal ini penting. Jadi dana-dana desa itu kan ada sekian persen yang dikhususkan itu untuk program perempuan ya, lewat PKK di desa atau program perempuan yang ada di desa. Jadi tidak saja program untuk dasawisma, tetapi program-program yang meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan, pengenalan akan teknologi terapan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di sana. Misalnya penggilingan padi yang sesuai dengan teknologi terapan yang ada di sana, membantu perempuan tidak begitu lama melakukan proses penggilingan padi yang capek. Kemudian proses misalnya pembersihan sagu misalnya. Jadi bagaimana bisa mendekatkan perempuan dengan teknologi yang ramah lingkungan dan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, kadang-kadang yang termarginalkan ini adalah kelompok masyarakat rentan, masyarakat adat, masyarakat terpinggirkan, perempuan, dan kelompok-kelompok disabilitas yang lain. Nah, untuk bisa mengatasi sehingga semua punya akses yang sama, untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan menikmati pembangunan, hasil-hasil pembangunan secara setara, maka prinsip-prinsip yang berkeadilan ini juga harus kita terapkan. Jadi pembangunan yang berkeadilan tidak saja isu gender, berkeadilan lingkungan, berkeadilan geologi, berkeadilan wawasan geografis penting sehingga semua masyarakat punya akses yang sama termasuk perempuan di dalamnya terhadap kontribusinya untuk pembangunan dan menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana perempuan kemudian bisa membangun jejaring bersama. Ini yang paling penting, networking. Jadi kadang-kadang networking di kalangan perempuan ini biasanya itu dia turun naik. Ada isu-isu tertentu semua berkumpul menjadi satu karena ada isu yang mau kita perjuangkan. Tetapi kita juga butuh
jaringan-jaringan yang bisa memperkuat gerakan-gerakan bersama kita. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini, dia tidak sekedar menjadi wacana, tetapi menuju transformasi sosial menjadi gerakan sosial. Jadi social movement. Kan harapan kita, kalau dari wacana berpikir kita hari ini dengan diskursus-diskursus yang hebat seperti ini, kemudian dia bertransformasi, dia menjadi gerakan sosial bersama, maka bukan saja ini untuk perempuan, tapi laki-laki juga gitu loh. Jadi program He for She, laki-laki yang ikut mendukung upaya-upaya gender and development ini juga penting gitu loh, sehingga membuat pembangunan kita menjadi lebih berkeadilan dan lebih berwawasan keberlanjutan. Saya kira mungkin itu dari saya, 4 hal itu mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, antara kita ya sebagai pemangku kebijakan di parlemen dengan perempuan-perempuan di akar rumput. Saya kira itu. Ada kata-kata singkat, padat yang tepat diberikan kepada perempuan di saat sekarang kalau kita berbicara. Ibu Mercy dulu, nanti Ibu Andi. Baik, sebagai closing statement ya. Iya. Sebagai closing statement, ketika kita bicara tentang isu pengarus utamaan gender dalam pembangunan ekonomi hijau dan energi hijau ini adalah satu saja, bahwa urusan pembangunan ini adalah urusan semua orang, urusan perempuan dan laki-laki. Jadi melibatkan perempuan secara substantif di dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan sampai dengan evaluasi terhadap kebijakan negara dan perencanaan pembangunan dari tingkat desa sampai di tingkat nasional, penting untuk kemajuan bangsa dan negara ini menjadi apa yang kita harapkan, keadilan, kesejahteraan sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Saya kira Baik, itu. luar biasa. Ibu Andi. Singkat ya. Ya. Gender in development not only for women but for men. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Andi Yuliani dan juga Ibu Mercy. Penting untuk kita sadar bahwa ketika kita berbicara perempuan itu tidak hanya akan berefek pada perempuan saja, tapi memiliki efek domino kepada masa depan bangsa. Itu yang penting kita ingat. Jangan selalu berpikirnya bahwa nanti ini ngomongin perempuan, berarti ini urusannya hanya sampai di sini aja. Padahal tidak, ada panjang sekali urusannya ketika kita berbicara perempuan. Baik, perbincangan yang luar biasa sekali. Saya merasa kita mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini bisa menginspirasi banyak orang. Utamanya adalah bisa ketika ada kalimat empowering woman, itu tidak hanya sekedar kalimat, tetapi sesuatu yang bisa kita praktekkan oleh kita, karena perempuan itu lebih banyak jumlahnya di dunia, begitu. Jadi harusnya gerakan Indonesia, betul. Pemilih katakan banyakkan perempuan ya Bu ya. Jadi ini adalah tidak hanya sekedar kalimat, tapi sesuatu yang bisa kita praktekkan. Karena ketika kita bergerak, kalau tadi dikatakan bahwa kita melakukan sebuah movement, itu akan besar sekali efeknya. Sekali lagi perbincangan yang luar biasa hari ini ketika kita berbicara pengaruh utamaan gender dalam pengembangan energi hijau. Tentu kita berharap bahwa apa yang kita perbincangkan tidak hanya menjadi perbincangan sampai di sini, tetapi sesuatu yang bisa kita renungi bersama, sesuatu yang kemudian kita bisa dorong, bagaimana mendorong pemerintah untuk selalu melibatkan perempuan dalam setiap roadmap pembangunannya ke depan. Dan terima kasih Ibu Mercy selaku dari fraksi PDIP Komisi 7 DPR RI, ini Dapil Maluku, dan juga Ibu Andi Yuliani Paris fraksi PAN dari Komisi 7 DPR RI Dapil Sulsel 2. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa, dan demikian perbincangan kita hari ini dalam talk show kita untuk International Women's Day, kiprah perempuan parlemen Jalan Harapan Bangsa oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Saya Niluh Puspa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua, dan sampai jumpa dalam perbincangan-perbincangan kita selanjutnya.